Oke semua, balik lagi di seri Python tutorial di channel gue. Dan sekarang gue bakal bahas data type dan variable atau tipe data dan variable. Oke, gue tadi ada yang lupa. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun hari ini. Jadi kalau kalian ada yang nggak diucapin ulang tahun, jadi udah gue ucapin, gak usah nangis. Oke, lanjut ke tipe data dan variable. Variable, nggak tahu mau nulis apa di slide ini, tapi lu nulis. Ya gue juga tadi bingung pengen nulis apa di slide variable ini, karena gue nggak tahu pengen nulis apa, jadi gue tulis ini. Yaudah langsung aja lah, pusing gue ngomongnya. Variable, gue ada di VS Code, Visual Studio Code. Terus kita bikin file baru dengan ekstensi Python seperti tutorial sebelumnya, dan kita bikin variabel biasa. Nah, yang bedain Python dan bahasa lain, biasanya kalau kita pengen nulis variabel, kita tulisnya kayak gini, str apa, atau var, atau char baru nama variabelnya gitu kan, nama variabel gitu kan. Variabel kan tulisannya pakai v, gini lah, gitulah. Nah, tapi kalau di Python nggak usah. Kita coba my variabel 1. Nah, coba. Tapi nama variabel tuh ada aturannya juga. Ada contoh, ini pakai camel. Jadi kayak punuk unta gitu. Yang huruf kecil, huruf besar gitu kan. Terus coba depannya pakai huruf besar. Terus coba mainnya underscore gitu buat gantiin spasi, atau kita ganti angka gitu. Variabel ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Coba kita print my var. Pakai yang pertama kan nggak pakai apa-apa ya. Langsung copy aja lah ya. Tapi males juga gue di satu-satuan. Kalian juga males ngeliatin, gue ngerti kan. Ini hurufnya depannya besar, ini pakai separator atau pemisah underscore, ini pakai angka di belakangnya. Kita coba running. Oke. Python 3. Nah, running. Oke. Karena gue pakai Python 3, jadi gue defaultnya itu Python biasa, bukan Python 3, Python 2. Defaultnya itu Python 2, jadi kalau gue pengen pakai Python 3 harus diketik Python 3. Tapi kalau kalian defaultnya di komputer kalian ketika nulis Python itu Python 3, misalkan Python gini kan, Python 2. Kalau pengen pakai Python 3 gue harus kayak gini. Tapi kalau kalian ngeran program ini terus keluar Python 3, kalian tetap runningnya gini aja, gini gitu, nggak perlu pakai 3. Oke, lanjut ke variabel. Tapi ada beberapa syarat variabel yang nggak boleh dipakai. Contohnya angkanya di depan. Ini kan angkanya di belakang. Ini di depan nggak boleh. Kita coba running dan belajar. Oke, valid syntax. Coba kita pakai yang lain. Separatornya kita ganti spasi gini. Boleh nggak? Error juga, ada invalid syntax di my var spasi, atau kita ganti strip. Nah, ini nggak boleh karena attachment to operator nggak boleh, karena ini udah jadi operator minus kan kalau di Python. Nanti kita belajar di basic operator di next tutorial. Oke, kayaknya segitu aja untuk variabel. Lanjut ke data types. Oke, ini adalah tipe data bukan sederhana, yang paling banyak dipakai ketika pakai Python. Ada 6, sekitar ada 6, itu string, integer, float, list, tuple, dan dictionary atau dict. Pakai T ya, nggak pakai K. Kalau pakai K jadi kit. Kalau pakai K jadi kit. Ya gitulah, bodo amat, nggak lucu kan, bodo amat. Oke, lanjut. Kalau data types di Python tadi seperti gue bilang, dia nggak perlu pakai operator. Misalkan ini string, pakai operator string nggak perlu.
kita pengen ganti nih variabelnya jadi angka gitu. My var-nya jadi angka 3. Coba kita lihat type-nya. Nah, ini buat ngecek tipe datanya pakai fungsi type. Kita lihat tipe datanya. Coba kita running, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak ada yang keluar karena kita nggak print. Kita print supaya kita bisa tahu gitu, supaya kita bisa tahu tipe datanya apa, nampil gitu kan, nampil lah ibaratnya. Ini apa saja. Oke, kita print tipe datanya integer. Kalau kita ganti string, ini tipe data string. Ya, dia string, ya kan? Oke, float itu yang ada komanya. Weight 13,5 contohnya. Tipe datanya apa? Float. Oke, itu tipe data basic yang di bahasa pemrograman lain ada lah ya. Sekarang kita lihat ada lagi yang beda. Yang bedain bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman lain itu ada tiga tipe data. Nah, yang unik yaitu list, tuple, dan dictionary. Nah, list dan tuple ini bedanya adalah di kurung kurawal ini, kurung buka ini. Sebenarnya ini bukan kurung rawal, harusnya kurung biasa. Tapi yang bikin presentasi salah ngetik lah. Dia males ngeditnya, alias gua yang males. Jadi kalau list itu pakai tutup atau bukanya itu pakai kurung, bukan kurung siku ya, kurung siku. Kalau tuple pakai kurung biasa. Nah, apa yang bedain list dan tuple? Tuple itu sebenarnya sama kayak list, tapi ada yang ngebedain dia. Kita coba ya. Tipe datanya, oke, my var. Yang gampang aja, X aja lah ya. Kita tuple dulu. Di sini kita apel, kita nama buah aja yang seger lah ya. Jeruk, melon. Sekarang kita print si X-nya. Oke, kita print. Nah, keluar semua kan. Sekarang coba kita tambahin datanya. Cara tambahin, nah kalau list ini uniknya bisa ditambah X nih, kita tambah anggur. Dan siapa yang suka anggur? Oke, nggak lucu kan gua. Nah, ini belum di print lagi. Setelah ditambahkan, coba kita print lagi. Ada yang berubah nggak? Nah, tuh ada ya, anggurnya nambah. Sebelumnya nggak nambah. Sebelumnya tuh yang ini, setelah ditambah dulu baru ngeprint kan. Anggur. Coba kita ubah anggur ini jadi buah naga. Nah, anggur ini ada ada di indeks keberapa? Biasa, kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Nah, otomatis yang ketiga kita ganti. 3 kita ganti jadi buah naga. Panjangan sih, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kenapa kita belum print? Harus print dulu. Oh, anggur nih ya, jadi buah naga. Nah, list ini juga bisa di remove salah satu datanya. Contohnya kita pengen remove si buah naga tadi. Buah naga yang udah kita input bisa kita hapus. Oh iya, kita lupa ngeprint. Lupa mulu ya. Oke, lanjut kita enter. Nah, buah naganya hilang. Nah, ini list. Bisa diedit. Intinya kalau list tuh bisa diedit. Tapi kalau tuple, oke, kurungnya beda. Kurungnya pakai kurung biasa. Kalau list pakai kurung siku, tuple pakai kurung biasa. Type. Oh, salah. Kita print dulu deh. Type X. Nah, ini tuple. Kalau yang tadi kan kurungnya kotak, itu adalah list. Jadi kalau pengen tuple ya harus kayak gini. Tuh, tuple. Oke, tipe data tuple. Nah, bedanya kita print dulu X-nya. Sama, nggak ada yang berubah. Cuma beda kurung doang. Nah, di sini nih berubahnya. Coba kita tambahin data seperti kita nambahin data di list lagi, di list tadi. Nah, kita print.
Nah, bakal ada error karena tuple ini, tipe data tuple ini nggak bisa diedit. Beda sama list yang bisa diedit. Cuma itu bedanya. Coba kita remove si apple. Kita remove. Nah, nggak bisa juga. Kita edit deh si apelnya tadi, yaitu indeks ke 0. Kita ganti jadi anggur. Nggak bisa juga karena si tuple ini nggak bisa diedit. Oke, itu aja sih bedanya si list dengan tuple. Itu aja bedanya. Kalau tuple nggak bisa diedit, kalau list bisa diedit. Kita ke dictionary. Yang bedain dictionary dengan list dan tuple itu apa? Ada di sini. Pertama, kurung kerawal. Kalau ini kan harusnya pakai kurung buka biasa. Ini salah nulis kan. Dia pakai kurung kerawal dan ada titik 2-nya. Ada baru koma. Ini kan koma kan. Ini titik 2 dulu baru koma. Jadi di ini namanya key atau kata kunci. Di sini baru value atau nilainya. Ini key, kata kunci, dan ini value. Oke, buat apa sih itu? Oke, kita bikin tipe data dictionary. Oke, nama titik 2 Hanif. Oke, baru umur 20. Nah, kalau kita print X-nya, dia biasa aja, nama titik 2 Hanif, umur 20. Tapi kalau kita tulis di sini, kita bisa milih mau ngeprint. Misalkan kita print nama di sini. Kalau yang tadi, kalau kita pengen ngeprint data pertama apa? Pakai indeksnya. Kalau di sini di dictionary kita bisa ngeprint pakai nama key-nya atau nama kata kuncinya. Nama. Kita lihat. Dia bakal keluar Hanif karena Hanif nilainya itu kata kuncinya nama. Kalau umur yang keluar pastinya 20. Nah, kalau kita print key-nya doang. Nah, ini salah karena tipe datanya ada banyak. Bukan tipe data ada banyak, key-nya kan ada banyak. Nah, dia tuh ngerendernya ini dulu, terus baru ini. Harusnya kita harus pakai for atau pengulangan. Nah, ini kita belajar di pertemuan berikutnya, tapi gue pengen nunjukin gimana sih penggunaan dictionary di Python. Key ini bakal jadi nama variabel di dalam for-nya. Nilai yang referensinya itu adalah X. Jadi dia bakal ngulangin selama X-nya ini masih ada data. Key-nya ini bakal ngulang-ngulang terus. Kita print key. Nah, ini baru keluar nama key-nya, nama dan umur. Tapi kalau di sini kita ganti X, key-nya di dalam X, itu error karena harusnya pakai kurung kotak gitu. Nah, key ini kan tadi nilainya nama dan umur kan, dia otomatis bakal ngerunning nama dan umur. Wes, kenapa tuh baterai low? Oke, no problem. Oh, ini salah nih. Nah, Hanif dan umur. Bentar, saya charger dulu. Oke, sudah. Tadi ada iklan lewat ya. Biarin lah ya. Iklannya pertama baterai dulu. Next time pasti ada iklannya. Pasti, insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin biodata. Pakai data dictionary di sini. Coba ya kita bikin biodata. Kalau key ini keluarannya nama dan umur, dan kalau X dan key-nya ini keluarannya value dari nama dan umur, otomatis kalau kita pengen bikin biodata, kita giniin aja. Key tambah string yang buat. Nah, tambah ini artinya dia bakal nambah string selanjutnya. Nah, kira-kira ini bakal berhasil nggak? Berhasil di namanya doang. Nah, nama Hanif ini berhasil, tapi umurnya gagal. Kenapa? Karena umur ini tipe datanya integer. Integer nggak boleh pakai tambah di Python.
Jadi supaya kita bisa nge-run program ini, kita ubah si 20 nya ini, atau semua value yang ada, semua value itu menjadi integer, menjadi string dengan cara str. Nah, str kita running baru bisa. Jadi 20 nya ini bukan lagi integer tapi jadi string. Coba kita lihat nih tipe datanya apa sih semuanya. Harusnya kan ada integernya ya, 20 x key tuh integer kan tipe datanya str. Tapi kalau kita tambahin str di sini, tipe datanya jadi str. Itulah kenapa kita pakai str di sini, supaya 20-nya jadi string gitu. Ya begitulah tipe data dictionary. Jadi kita bisa pakai key-nya, nama dan umur, Hanif, dan umurnya 20 kan. Ini bakal berguna di mana? Bakal berguna nanti kalau kita udah main data yang banyak gitu. Oke, sekian tutorial dari gua. Kayaknya udah selesai deh. Udah selesai belum sih? Oh, udah selesai. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tapi jangan jaga jarak hubungan kalian. Oke, dadah.